Saudara RAT, pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi. Kami berharap nanti vonis dari Majelis Hakim Tunggal ini juga memberikan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yaitu 4 tahun terhadap anak. Senin 3 April 2023, Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan memakai rompi orange usai menjalani pemeriksaan selama 6,5 jam. Rafael resmi ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Saudara RAT, pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dan selaku penyidik pegawai negeri sipil sejak tahun 2005. Dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan atau yang mewakilinya yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan 22 April 2023, yang penahanannya dilakukan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Hasil penyidikan KPK menemukan adanya tindak pidana dan 2 alat bukti yang cukup sehingga penetapan tersangka Rafael tak terelakkan. Rafael Alun diduga menerima gratifikasi dalam kapasitasnya sebagai pemeriksa pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan selama 12 tahun. Selain itu, RAT diduga memiliki beberapa usaha, yang satu diantaranya PT AME, yang bergerak dalam bidang konsultasi terkait dengan pembukuan dan perpajakan. Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian perpajakannya, RAT diduga aktif merekomendasikan untuk konsultasi dan koordinasi dengan PT AME. Rafael diduga menerima uang sebesar $90.000 Amerika lewat konsultan pajak miliknya PT Arta Mega Ekadana. Dalam konferensi pers, penyidik KPK juga menunjukkan sejumlah barang bukti berupa 30 tas mewah berbagai merek luar negeri dan tumpukan uang. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Rafael masih terus didalami oleh KPK terkait adanya keterlibatan pihak lain. Indonesian Audit Watch mengaku telah melaporkan data terkait sejumlah artis yang terlibat tindak pidana pencucian uang dengan Rafael Alun. Tak tanggung-tanggung, setidaknya ada 25 nama artis termasuk 3 band besar dalam daftar tersebut. Bahkan, Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch, Iskandar Sitorus menyebutkan ada selebriti yang bertugas menjadi pengepul pencucian uang. Kalau soal selebriti atau pekerja seni ini adalah hilir kebanyakan. Namun ada 1-2 orang yang memakai baju selebriti menjadi bagian operator para pengepul uang-uang hitam untuk diputihkan dari area hitam ke zona putih. Jadi mereka ini nanti sampai angka 25 sampai 30 itu terkonsolidasi alirannya dari kasus manipulasi atas sanksi pajak pajak massa. Kalau nama itu yang teranyar itu adalah R. Sebelumnya pada 31 Maret 2023, usai penetapan Rafael sebagai tersangka,
Kementerian Keuangan melalui juru bicaranya Justinus Prastowo mengaku siap untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan KPK jika dibutuhkan data atau informasi tambahan. Tentu saja kami menghormati proses hukum yang dilakukan KPK. Itu adalah kewenangan APH dan sepenuhnya independen. Kementerian Keuangan tentu sangat terbuka untuk bekerja sama berkoordinasi. Bila mana ada keterangan, data, informasi yang dibutuhkan dari kami juga terbuka dan siap untuk mendukung itu. Karena pada prinsipnya kita sama-sama melakukan penegakan aturan. Kami di jalur administrasi, KPK di jalur hukum. Pengusutan KPK terhadap harta Rafael didasari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK sejak tahun 2011 yang mencurigai adanya tindak pidana pencucian uang dengan modus menggunakan pihak lain untuk melakukan transaksi atau nomine. PPATK juga telah memblokir 40 rekening milik Rafael dan keluarganya yang diketahui memiliki transaksi mencapai sekitar 500 miliar rupiah dalam periode 2019 hingga 2023. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN KPK tahun 2021, Rafael Aluntri Sambodo tercatat memiliki harta kekayaan mencapai lebih dari 56 miliar rupiah. Sebagian besar harta kekayaan yang merupakan tanah dan bangunan. Rafael tercatat memiliki 11 aset tanah dan bangunan senilai 51 miliar rupiah. Selain tanah dan bangunan, Rafael juga punya 2 unit mobil senilai 425 juta. Namun, mobil Rubicon yang digunakan Mario Dandi tidak ada dalam laporan. Rafael juga memiliki harta bergerak senilai 420 juta rupiah, surat berharga 1,55 miliar rupiah, kas setara kas sebanyak 1,34 miliar, serta harta lain senilai 419 juta rupiah. Saat ini Rafael sudah ditahan oleh KPK. Lantas, bagaimana hasil persidangan pelaku penganiayaan David Ozora? Selengkapnya di iNews File sesaat lagi.